Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd, ayyuhal ikhwa wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain. Itu sebuah tafsir yang disusun oleh Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Ahqaf terakhir sampai ayat yang ke 19 ya, yaitu walikullin darajati mimma amilu itu ya. Udah selesai? Udah. Faidahnya juga sudah ya? Oh iya Bapak, itu berarti dari kemarin itu kita bahas dari ayat yang ke 17 sampai 19. Ya Bapak mungkin bisa lihat situ faidahnya, diantaranya haramnya durhaka kepada orang tua ya. Lalu berikutnya apa lagi? Di antara kebiasaan orang kafir yaitu menolak kebenaran dengan memberikan lakob, gelar-gelar buruk ya, seperti contohnya dalam ayat ini asatirul awwalin. Jadi Al-Qur'an, cerita dalam Al-Qur'an dianggap dongeng orang terdahulu. Lalu berikutnya yang sudah kita bahas bahwasanya jin juga akan mengalami siksa di akhirat kalau mereka durhaka kepada Allah. Lalu terakhir, setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya, orang yang melakukan ketakwaan balasannya mulia. Orang yang melakukan kemaksiatan balasannya kerendahan dan kehinaan. Nah itu pembahasan pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita masuk ayat baru. Sebenarnya ini ayat yang setelah ini nyambung ayat sebelumnya. Nggak apa-apa lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Pada hari ketika orang-orang kafir, pada hari ketika ditampakkan kepada orang-orang kafir neraka, lalu dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan kenikmatan baik, rezeki-rezeki kalian yang baik dalam kehidupan kalian di dunia, dan kalian pun sudah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini tujzauna adzabal hun, kalian diberikan balasan dengan siksa yang menghinakan karena kalian menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian berbuat kefasikan. Saya ulangi lagi, pada hari ketika ditampakkan neraka kepada orang-orang kafir, lalu dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan rezeki kalian yang baik di dalam kehidupan kalian di dunia. Kalian sudah menghabiskan kenikmatan yang baik di dalam kehidupan kalian di dunia, dan kalian pun sudah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kalian diberikan balasan dengan siksa yang menghinakan karena kesombongan kalian, karena kalian menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, dan karena kalian telah melakukan kefasikan. Nah ini Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang kita bahas yaitu ayat yang ke 20 ya. Kita bahas Bapak. Di sini Allah katakan, pada hari ketika ditampakkan kepada orang-orang kafir neraka. Ditampakkan kepada orang kafir neraka. Kapan ini? Hari apa ini? Hari kiamat di akhirat.
Artinya kalau di dunia nggak ditampakkan ya. Nggak ada orang yang bisa melihat neraka sekarang ini kecuali Nabi dan Rasul. Itu Nabi ya, itu dikecualikan. Mereka memang Allah berikan keistimewaan mengetahui sebagian perkara gaib. Surga neraka ini perkara gaib bukan Bapak? Gaib kan? Ya, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, lalu sebagian Rasul. Ya, ini pengecualian. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah itulah yang mengetahui perkara gaib. Karena itu dia tidak akan menampakkan perkara gaib itu kepada siapapun, nggak ditampakkan, kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Artinya Rasul dikecualikan. Rasul mengetahui sebagian perkara gaib, sebagian, bukan semuanya. Yang diketahui oleh Rasul diantaranya surga neraka. Rasul ditampakkan surga seperti ini. Lalu neraka, aku lihat neraka, lalu kebanyakan penghuninya ternyata kaum wanita. Dan aku nengok surga, ternyata kebanyakan penghuninya orang-orang lemah, orang miskin. Nah itu Bapak, ini ditampakkan, ini perkara gaib. Tapi Allah tampakkan kepada para nabi. Ya sebagai apa? Mukjizat. Ya. Jadi sebagian, tidak semuanya. Rasul tidak tahu semua perkara gaib, hanya sebagian kecil saja. Yang diketahui surga neraka, terus kejadian menjelang hari kiamat kan, Rasul ngabarkan nanti muncul Dajjal, turun Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini kan perkara gaib kan? Nah, tapi ini sebagian saja dan banyak yang tidak beliau ketahui. Ya termasuk perkara masa depan yang tidak Allah kabarkan. Seperti kapan beliau meninggal, beliau nggak tahu. Ya kan? Meninggalnya di mana beliau tidak tahu. Padahal beliau seorang nabi ya Bapak ya. Jadi kita kembali lagi, ingatlah hari ketika ditampakkan neraka kepada orang-orang kafir, yaitu hari apa? Kiamat, di akhirat nanti. Bi antuk syafalahum, di mana neraka itu akan diperlihatkan kepada mereka, ditampakkan kepada mereka. Yuqalu lahum, lalu dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik yang kalian nikmati. Kalian sudah menghabiskan rezeki kalian yang baik. Maksudnya apa rezeki kalian yang baik? Ya makanan-makanan, minuman-minuman, pakaian yang enak, terus kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, yang nyaman. Ini Allah katakan kepada mereka, dikatakan kepada mereka, kalian sudah menghabiskan rezeki kalian yang baik di dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, kalian juga sudah bersenang-senang dengan semua itu. Fal yaum, itu di dunia. Fal yaum, adapun pada hari ini, yaitu hari apa? Hari kiamat, akhirat. Tujzauna adzabal hun, kalian akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Di dunia kalian sudah bersenang-senang, pakai pakaian bagus, makanan yang enak, minuman yang enak, rumah yang bagus, semua kenikmatan dunia kalian habiskan. Nah, sekarang udah tidak lagi dapat seperti itu. Sekarang yang kalian rasakan adalah siksa yang menghinakan. Karena apa? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq. Karena kalian dulu di dunia menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Wa bima kuntum tafsukun, dan karena kalian juga melakukan kefasikan. Ya, kefasikan artinya apa Bapak? Fasik itu al-khariju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya apa? Ya, maksiat ya, durhaka lah gitu. Jadi ini sebabnya orang kafir dapat siksa yang menghinakan. Karena apa? Menyombongkan diri. Nah ini pertama. Lalu kedua, berbuat kefasikan, maksiat, kedurhakaan. Wa tu'adzabuna biha, dan kalian pun akhirnya disiksa gara-gara itu semua. That's apa ya? Nah dari sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, peringatan agar tidak tenggelam dalam syahwat dan kelezatan dunia.
peringatan agar tidak tenggelam dalam syahwat dan kesenangan hidup di dunia. Sebab Allah ingatkan orang kafir, Allah tegur orang kafir ketika di akhirat nanti ditampakkan neraka. Nih, kalian dulu ketika di dunia kalian sudah menghabiskan semua umur kalian untuk makan-makan, minum-minum, pakaian yang enak begitu terus. Syahwat sudah kalian lampiaskan. Nah, sekarang giliran kalian dapat siksa. Ya, berarti Bapak, dulu ketika di dunia orang-orang kafir mereka tenggelam dalam syahwat dan hidup mereka hanya untuk memenuhi syahwat. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi Allah sebut orang kafir seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi, lebih rusak lagi. Ya, karena hidup orang kafir itu cuma di dunia. Ya, kalau seorang mukmin kan nggak dunia kan, kedepannya mikirnya jauh ke depannya itu akhirat. Tapi orang kafir nggak, hidupnya cuma untuk melampiaskan nafsu saja, perut, kemaluan, itu aja. Makanya dalam hadis sebutkan orang mukmin itu makan dengan 1 usus, tapi orang kafir dengan 7 usus. Maksudnya apa? Makan semua. Rakus mereka itu. Makannya pokoknya semuanya dibabat ya. Mau hal haram, yang penting enak bagi mereka. Karena ada orang model gitu kan, yang penting enak, mau hal haram nggak peduli deh, dimakan aja. Nah, ini kayak gini, hati-hati nih. Yaitu kehidupan orang kafir, dan seorang mukmin nggak seperti itu ya. Makanya Bapak, tercelalah orang yang menjadi budak dunia, hamba dunia, dan ini sifat orang kafir. Sifat orang kafir. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Dinar, mata uang dari emas. Dirham, mata uang dari perak. Khamisah, khamilah, ini sejenis kain, artinya busana. Artinya celakalah hamba harta, celakalah hamba busana. Hamba harta artinya apa Bapak? Ya, hidupnya hanya untuk cari harta, tidak ingat akhirat. Nah, jadi akhirnya apa? Bukannya harta yang membantu dia jadi budak dia, malah dia yang jadi budak harta. Ada orang begitu kan? Sudah punya uang banyak tapi nggak bisa menikmati. Kasihan seperti ini. Di dunia aja nggak bisa nikmati, apalagi di akhirat ya. Maka jangan sampai seperti itu Bapak ya. Pelit terhadap diri sendiri ya. Demi mengumpulkan harta kadang makannya sampai diirit luar biasa. Akhirnya apa? Dia berharap nanti di kemudian hari saya bisa makan enak. Yang penting saya sekarang katanya prihatin dulu. Belum nyampe masa depan udah keburu meninggal. Ada dulu di kampung saya ada orang orang non ya. Kampung nenek saya dulu itu rumah bagus, punya tower, punya beberapa toko bangunan. Pokoknya rumah ada beberapa teman. Tapi makannya nasi, tempe, garam, nasi, tempe, garam, nasi, tempe, garam. Kenapa kira-kira? Itu ngirit mereka, mungkin ngirit dengan kayak gitu mungkin dia. Padahal harta banyak, dia nggak bisa menikmati hartanya, bayangkan. Di dunia nggak bisa, nanti di akhirat nikmati dia. Rugi ya, udah di dunia nggak nikmati, akhirat nikmati. Nah, udah bilang balik. Nah, itu faidah pertama, peringatan agar tidak tenggelam dalam syahwat ya. Lalu faedah berikutnya, tercelaknya sombong atau diharamkannya sombong ya, karena orang-orang kafir bisa masuk neraka diantaranya bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq, karena kalian dulu menyombongkan diri di muka bumi ya, sombong. Akibat kesombongan mereka masuk neraka. Maka sombong hukumnya haram dalam Islam, dilarang kita sombong. Sombong itu bapak-bapak dan ibu-ibu bukan perkara remeh. Ini bisa menyebabkan kita terhalang masuk surga. Maka disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut.
tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar semut. Orang yang punya kesombongan sebesar semut nggak akan masuk surga. Kalau sebesar tangan bagaimana Bapak? Kalau sebesar meja, nah ini lihat, sebesar semut aja nggak akan masuk surga. Kalau nggak akan masuk surga berarti masuknya neraka, ya. Maka jangan sombong. Dan Nabi ditanya ketika ditanya oleh seorang, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanatan wa na'lu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka memakai pakaian bagus dan dia suka memakai sandal yang bagus. Artinya apakah dia sombong? Ya, jadi jelas Bapak ya. Jadi setelah Nabi ngabarkan orang yang sombong nggak akan masuk surga, walaupun kesombongannya sebesar semut, nggak akan masuk surga. Nah, ada seorang sahabat yang bertanya, dia mengira sombong itu seperti yang dia tanyakan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka memakai pakaian bagus, sandalnya selalu bagus. Apakah ini sombong? Maka jawaban Nabi apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Artinya orang yang suka memakai pakaian indah tidak sombong. Yang suka memakai sandal bagus tidak sombong. Terus apa yang dimaksud dengan sombong? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Nah, ini Bapak, ini yang disebut sombong. Ada orang menyampaikan kebenaran kepada kita, kita langsung nolak, lalu merendahkannya. Wah, ini anak kemarin sore. Wah, ini orang nggak punya gelar apa-apa. Nah, kita jangan seperti itu. Cara pandang jahiliyah, memandang kebenaran berdasarkan status sosialnya. Kalau orang punya kedudukan di masyarakat, oh ini benar. Tapi kalau yang menyampaikan orang rendah, ini pasti salah. Nah, yang seperti ini nggak ada dalam Islam, ya. Kita Islam, kebenaran itu dilihat dari apa? Dalil al-haqqu mir rabbik. Allah katakan kebenaran itu dari Tuhan kalian, dari Allah. Apa berarti kalau dari Allah? Al-Quran dan Sunnah. Ini kebenaran. Artinya bahwa Bapak, kalau suatu pendapat, suatu perkataan, suatu perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itulah kebenaran, walaupun yang menyampaikannya orang yang dianggap rendah. Tapi kalau suatu pendapat, suatu perkataan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah apa? Kebatilan dan kesalahan, walaupun yang menyampaikan orang yang punya kedudukan, ya. Maka jangan kita jadi orang yang sombong. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, terima. Bukan cuma itu, siapapun yang menyampaikan nasihat, Bapak, kalau ada orang tiba-tiba datang pada kita, saya ingin memberikan nasihat, misalkan, berikan nasihat, jangan langsung kita tolak. Oh, ini orang nggak pernah nampak di masjid, nggak pernah ini mau ngasih nasihat saya. Jangan begitu, terima aja. Kita terima. Itu tandanya kita tawadhu, rendah hati. Orang rendah hati itu nggak mandang orang lain dengan pandangan, wah ini nggak punya apa-apa. Udah, terima aja. Kalau memang nasihat orang ini benar, kita jalankan. Tapi kalau tidak benar, ya tidak usah kita jalankan. Tapi kita hargai orang ini sudah mau ngasih nasihat. Artinya bahwa Bapak, kalau ada orang yang memang datang ke kita ingin ngasih mungkin teguran atau apa, itu tandanya orang ini baik. Beda dengan orang yang ngomong di belakang. Kalau orang ngomong di belakang, tujuannya apa? Nggak ada, ya kan? Bedakan antara orang yang ingin kebaikan dengan orang yang tidak ingin kebaikan. Kalau orang datang ke rumah kita, datang ke tempat kita, menghampiri kita lalu ngasih mungkin, kamu salah dalam masalah ini, jangan kita anggap, oh dia ini memusuhi saya. Enggak, berarti dia menginginkan kebaikan. Tapi kalau orang ini nggak mau, dia nggak mau menghampiri kita, nggak mau menyampaikan, ngomongnya di belakang, ini berarti tandanya dia tidak menginginkan kebaikan, ya. Jelas Bapak ya? Lalu berikutnya, faedah berikutnya dari ayat tadi, terlarangnya kefasikan. Itu kefasikan artinya tidak menaati Allah, ya, durhaka atau maksiat dan semacamnya. Nah, itu beberapa faedah dari ayat yang ke-20. Nah, sekarang kita masuk ayat yang baru. Ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhur min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Qalu aji'tana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu 'indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Berarti ayat 21 sampai ayat yang ke tadi 25 ya. Kita baca. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah saudaranya kaum 'Ad tatkala dia memperingatkan kaumnya di Ahqaf, di lembah-lembah milik mereka, tempat tinggal mereka. Nanti akan kita bahas. Ingatlah saudaranya kaum 'Ad ketika dia memperingatkan kaumnya yang berada di Ahqaf, sebuah lembah, tempat tinggal mereka. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi. Dan sungguh telah berlalu pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya. Mereka menyerukan Allah ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya aku khawatir siksa di hari yang sangat besar menimpa kalian. Qalu aji'tana lita'fikana an alihatina. Mereka pun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sembahan-sembahan kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Datangkanlah kepada kami apa yang kau ancamkan kalau memang engkau termasuk orang yang benar. Hud pun berkata, innamal ilmu 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada Allah. Wa uballighukum ma ursiltu bih. Dan aku hanya menyampaikan apa yang diwahyukan kepadaku. Aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diwahyukan kepadaku. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku melihat kalian ini adalah kaum yang bodoh. Ya. Nah, kita 3 ayat Bapak ya. Kita bahas. Jadi kita baca terjemahnya. Ingatlah ingatlah, bisa juga ingatlah, sebutlah. Ingatlah saudaranya kaum 'Ad ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Ahqaf. Ingatlah saudaranya kaum 'Ad. Siapa saudara kaum 'Ad sini maksudnya? Hud, Nabi Hud. Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud namanya kaum 'Ad, Bapak ya. Di sini disebut saudaranya kaum 'Ad. Saudara dari sisi apa? Sisi apa? Agama. Wah, kafir kaumnya. Dari sisi nasab. Ya kan nasab kan? Satu suku mungkin satu apa kan? Tapi kalau sisi agama enggak, ya karena kaumnya kafir. Ya, sedangkan Nabi Hud mukmin, beriman. Ingatlah saudaranya kaum 'Ad, yaitu Nabi Hud, ketika ia memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu ketika dia memberikan peringatan kepada kaum 'Ad, ya, di Ahqaf, memberikan peringatan kepada kaumnya di Ahqaf. Ahqaf di sini disebutkan wadin bil Yaman bihi manaziluhum, yaitu lembah di Yaman yang merupakan tempat tinggal mereka. Jadi kaum 'Ad itu tinggal di lembah di daerah Yaman, dari situlah lembah itu tempat tinggal mereka. Orang Arab. Apa? Iya, orang Arab, ya. Jelas Bapak ya. Jadi ingatlah Nabi Hud
ketika memberikan peringatan kepada kaum Ad di Ahqaf, di lembah-lembah tempat tinggal mereka. Wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfi. Dan sungguh telah berlalu para pemberi peringatan. Maksudnya para pemberi peringatan ini? Para nabi dan rasul. Telah berlalu para rasul sebelumnya dan setelahnya. Sebelum siapa maksudnya? Sebelum Hud dan setelah Hud, ya. Kata Imam Al-Mahalli, min qabli Hudin wa man ba'dahu ila aqwamihim, yaitu sebelum Hud dan setelah Hud, ya, yang diutus kepada kaum mereka. Dan semua mereka, perhatikan Bapak, sebelum Hud dan setelah Hud dan Nabi Hud juga, semuanya seruannya sama. Semuanya berkata, alla ta'budu illallah. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Apa namanya ini? Tauhid. Inilah inti dakwah para rasul. Maka ketika kita mendakwahkan tauhid, jangan kita diejek, jangan langsung ciut. Ini inti dakwah para rasul. Kita meneladani para rasul, karena rasul berdakwah di tengah kaum mereka, memulai dakwahnya dengan tauhid. Maka kita kalau memang mengaku mengikuti rasul, kita juga mendakwahkan tauhid. Jadi semua rasul, baik sebelum Hud maupun setelah Hud, mereka semua berkata kepada kaum mereka, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir terhadap diri kalian akan terkena siksa pada hari yang besar. Hari apa itu? Hari kiamat, ya. Aku khawatir terhadap kalian. Maksudnya apa? In abadtum ghairallah. Kalau kalian beribadah kepada selain Allah, aku khawatir kalian terkena siksa pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Nah, ini Bapak, ini seruan siapa? Nabi apa tadi? Hud kepada kaumnya, tauhid, ya kan? Namun ketika Nabi Hud sudah memberikan nasihat seperti ini, peringatan seperti ini, apa reaksi kaumnya? Terima. Mereka malah berkata, mereka berkata, ajitana lita'fikana an alihatina. Wahai Hud, kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari sembahan-sembahan kami. Artinya kamu hasad, ya? Kami punya banyak sembahan, kamu hasad, ya? Makanya kamu ingin supaya kami tidak lagi menyembah ini. Lihat tuh Bapak, ya. Jadi litasrifana an ibadatiha, kamu datang pada kami supaya memalingkan kami dari penyembahan kepadanya. Artinya supaya kami tidak lagi menyembah berhala-berhala ini. Faktina bima ta'iduna. Kalau memang begitu, kalau memang engkau datang untuk memalingkan kami dari Tuhan-Tuhan kami, dari sembahan-sembahan kami, maka datangkanlah kepada kami apa yang kau ancamkan kepada kami. Apa yang diancamkan tadi? Azab pada hari yang besar, ya, minal azab, yaitu berupa siksa ala ibadatiha, yaitu kepada orang yang beribadah kepada apa tadi? Berhala. Jadi kalau memang kau menyatakan kalau kita beribadah kepada sembahan-sembahan ini akan mengundang siksa, datangkanlah siksa sekarang juga. Artinya apa ini? Nantang. Tuh. Ini kan kalau orang menantang siksa, ini kan udah luar biasa Bapak, ya. Kalau orang Bapak, seorang diberikan nasihat, lalu saya nggak bisa menjalankan karena ngerasa apa? Mungkin belum mampu, ngerasa aduh masih saya lemah. Ini masih ada ada kebaikan. Tapi kalau orang sudah diberikan nasihat lalu menantang, wah ini bahaya. Bapak. Ini termasuk salah satu sifat apa? Kesombongan, kan? Sombong kan menolak kebenaran. Makanya Bapak, Nabi Adam, iblis dan Nabi Adam, kedua-duanya diturunkan ke surga, kan? Ya tidak? Ya. Namun pertanyaannya, mana di antara kesalahan dua ini, mana yang paling berat? Iblis. Atau Nabi Adam? Nabi Adam udah dilarang, jangan makan pohon larangan, malah dimakan. Melakukan kesalahan, kan? Ya. Dan iblis pun disuruh sujud kepada nggak mau, ya kan? Ya. Dua-duanya memiliki kesalahan. Tapi mana kesalahan yang paling berat, lebih berat? Kenapa? Sombong. Seandainya seorang melakukan larangan Allah karena hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, ini masih ada peluang dapat rahmat Allah. Tapi kalau udah sombong, itu lihat. Makanya nasibnya iblis dengan Adam kan beda, kan? Iya nggak? Iya. Kata para ulama, dosanya iblis lebih besar, kesalahan iblis lebih besar daripada kesalahan Adam. Adam melanggar larangan Allah karena hawa nafsu, dorongan syahwat. Karena namanya manusia kan suka dengan sesuatu yang itu, kan. Nah, kadang gitu ya Pak, ya.
Iya nggak? Ketika jangan datang ke sini, malah orang datang ke sini, ya kan? Ada orang kayak gitu. Jangan buka ini, malah dibuka, kan kayak gitu kan? Kalau manusia itu karena dorongan apa, hawa nafsu apa, dia kadang sering melakukan itu. Ya, penasaran semacamnya. Jadi Nabi Adam terjatuh dalam kesalahan karena syahwat. Sedangkan iblis terjatuh dalam kesalahan karena apa? Kesombongan, hasad. Makanya dosanya lebih parah dibandingkan ini. Dan pertanyaan berikutnya Bapak, kalau iblis ketika disuruh sujud, kan nggak mau sujud kan? Allah kata iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Artinya api lebih baik daripada tanah. Dia merasa dirinya lebih tinggi, ya kan? Sombong kan ini kan? Ya tidak. Nah, tapi pertanyaan Bapak, ketika kalau seandainya iblis setelah mengatakan demikian, ya Allah saya taubat ya Allah, diterima tidak? Terima kan? Tapi herannya iblis tidak mau bertaubat. Bahkan mengatakan kepada Allah, fabima agwaitani la ughwiyannahum ajma'in, karena engkau telah menyesatkan aku. Langsung menuduh Allah, kesannya apa? Telah zalim kepada dia. Engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan mereka semua. Sesatkan Adam dan keturunannya. Harusnya kalau orang udah salah langsung tobat kan? Tapi kalau iblis udah sombong, salah, ketika itu nggak mau tobat, ya sudah dikutuk sampai hari kiamat. Nah itu apa ya? Itu bahayanya kesombongan ya. Maka kita jangan sombong ya. Jadi ketika seorang melakukan maksiat karena hawa nafsu, orang seperti ini masih ada peluang untuk tobat. Tapi kalau orang udah nolak melakukan maksiat karena sombong, biasanya jarang tobat. Maka ini bahayanya kesombongan. Jadi kita kembali lagi, kaumnya Hud ketika diingatkan, kaum Ad di sini, ketika diingatkan Nabi Hud, kalian beribadah hanya kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Aku khawatir kalian mendapatkan siksa. Jawaban mereka apa? Hud, kamu datang kepada kami, berdakwah kepada kami, mengajak-ajak kami supaya berpaling dari sembahan-sembahan kami. Datangkanlah kepada kami apa yang kau ancamkan. Artinya turunkanlah siksa kalau engkau memang benar. Nah ini permintaan siapa? Kaum Ad. Lalu apa sikap Nabi Hud? Apakah yaudah, ya Allah, nggak langsung kayak gitu kan? Nabi Hud nggak langsung menyatakan, ya siksa akan turun sekian di tanggal sekian, enggak. Nabi Hud berkata, innamal ilmu indallah. Qala innamal ilmu indallah. Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada Allah, di sisi Allah. Artinya apa Bapak? Enggak, masih gimana? Kan ketika datangkanlah siksa itu kalau memang engkau benar. Jawaban Nabi Hud bukan nanti, nggak usah khawatir, besok. Nggak gitu, tapi pengetahuan tentang itu di sisi Allah. Artinya apa Bapak? Nabi Hud tidak tahu perkara gaib, dan Nabi Hud bukan orang yang lancang. Kamu pasti akan enggak. Nabi Hud menyatakan pengetahuan tentang ini di sisi Allah. Artinya yang tahu kapan waktu turunnya siksa hanya Allah. Terus apa tugas Nabi Hud? Wa uballiukum ma ursiltu bih. Aku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diwahyukan padaku. Aku nggak bisa menentukan kapan siksa turun. Enggak. Tugasku hanya, lihat tuh, kalau Nabi aja begitu, apalagi kita. Ya, kita nggak boleh memaksa orang untuk mengikuti apa yang kita yakini. Walaupun kita tahu apa yang kita yakini benar, tapi nggak bisa maksakan. Apalagi memvonis orang ini pasti neraka nih. Udah saya nasihati nggak juga terima nerakanya. Jangan ya, nggak boleh Bapak ya. Saya ingat dulu waktu awal-awal reformasi dulu tahun 99 itu, saya jalan ke toko buku Wali Songo di Jakarta itu kan sekarang udah tutup, udah gulung tikar, udah kenangan aja itu. Saya baca buku judulnya apa, 30 berapa bukti gitu, puluhan bukti Soeharto di neraka. Bukunya gitu, astagfirullah, ngeri sekali saya. Dulu kan saya baru ngaji kan, ya Allah, ngeri sekali. Jadi ada berapa puluh bukti, sebutkan buktinya bahwa Soeharto di neraka.
Naudzubillah min dzalik. Nggak boleh kayak gitu Bapak ya. Selama orang itu masih hidup, sekafir apapun dia, masih ada kemungkinan tobat. Ya contohnya orang paling jahat di muka bumi sekarang siapa nih? Ada kan? Coba pemimpin Amerika yang udah turun tuh. Belum lagi yang sekarang nih kan. Tapi walaupun begitu kita nggak bisa memastikan oh ini neraka, enggak. Ya contohnya si Benyamin Netanyahu nih. Kejam kan? Kejam banget. Kejam, tapi walaupun gitu nggak bisa kita oh ini neraka nih pasti. Nggak tahu kita akhir hidup seorang. Siapa tahu di akhir hayatnya dia menyesal, taubat, Allah terima taubatnya. Makanya ada seorang ulama Abu Wa'il kalau nggak salah, dia mendengar seseorang mencela Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj adalah seorang pemimpin yang terkenal bengis, kejam. Hampir 10.000 orang mati dengan cara sober. Sober itu diikat, nggak dikasih makan minum sampai mati. Di zaman dia, lihat, kejam sekali. Dan hobi dia membunuh ulama. Hajjaj, Bapak ya. Nah, ada orang mencela Hajjaj di dekat seorang ulama ini. Maka kata ulama ini, jangan kamu cela. Bisa jadi dia suatu hari istighfar, minta ampun kepada Allah, lalu ternyata Allah ampuni. Artinya jangan kamu mencela-mencela terus. Kita nggak tahu akhir hidup seorang. Jadi kita, orang ini benar-benar seakan-akan udah pasti dia neraka, pasti dia dapat siksa. Nggak bisa. Kita nggak tahu akhir hidup seorang. Ya makanya kita doakan aja orang yang selama ini melakukan kejahatan besar kepada kaum muslimin, George Bush, bapaknya maupun anaknya, kan? Bapaknya dulu menghancurkan Irak, ya kan? Nggak hancur sih, tapi hampir menghancurkan Irak. Yang kedua, anaknya menghancurkan Irak, Afghanistan, kan? Lalu sekarang yang ini, Benyamin Netanyahu, kita doakan mereka semua dapat hidayah. Itu lebih baik daripada mendoakan mereka. Nah itu Bapak ya. Kalau dapat hidayah kan alhamdulillah kan, ya kan? Artinya kita sudah menyelamatkan satu orang dari neraka. Ya kita berdoa seperti itu Bapak ya. Dan nggak ada yang mustahil bagi Allah. Dan kita pun tidak tahu perkara gaib kan. Kita tidak tahu takdir Allah terhadap 3 orang tadi nih. Ini yang bisa dibilang penjahat kemanusiaan. Ya. Cuman herannya kok masih bebas. Bapak ya. Nah itu Bapak ya. Doakanlah mereka mudah-mudahan dapat hidayah. Nah kita lanjut. Jadi setelah kaum Hud menantang Hud, datangkanlah siksa yang kau ancamkan pada kami. Maka Nabi Hud berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu, kapan terjadinya, kapan turunnya, cuma Allah yang tahu. Tugasku hanya menyampaikan kepada kalian apa yang diwahyukan kepadaku. Walakinni arakum qauman tajhalun. Akan tapi aku melihat kalian ini kaum yang bodoh. Karena apa? Bisti'jalikumul adzab, karena kalian sudah minta disegerakan siksa. Artinya orang kalau minta disegerakan siksa ini orang bodoh Pak ya. Iya nggak? Iya. Karena kalau disiksa kena ke dia langsung. Gimana coba? Nah itu Bapak ya. Nah ya, sampai mana tadi? Sampai situ ya? Ya, jadi dari sini, dari 3 ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah. Di antaranya inti dakwah para rasul sama, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Ya, sebagaimana disebutkan sini kan, telah berlalu para pemberi peringatan sebelum Hud dan setelah Hud menyerukan jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Nah itu Bapak. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, ya. Para rasul tidak mengetahui perkara gaib. Ya contohnya Hud, ketika disuruh mendatangkan siksa yang pernah dia ancamkan, Nabi Hud berkata apa? Pengetahuan tentang ini hanya Allah yang tahu. Nah itu Bapak. Nah inilah adab kita terhadap Allah. Ya, kalau kita ditanya tentang masalah agama yang tidak kita ketahui, jangan asbun, asal bunyi. Katakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ya, tapi kalau kita tahu, katakan. Kata Ibnu Mas'ud dalam Sahih Bukhari, man 'alima syai'an falyaqul bih. Siapa yang mengetahui sesuatu, ucapkanlah. Jadi Bapak tahu yang benar dalam masalah ini A, maka ucapkanlah. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Dan siapa yang tidak tahu, ucapkanlah Allahu a'lam. Ya.
Itu jadi begitu aja. Kalau kita tahu suatu permasalahan, katakan. Kalau tidak tahu, Allahu a'lam, diam. Dan itu lebih selamat ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tersebut, tugas para rasul hanya memberikan peringatan, menyampaikan wahyu, bukan memaksakan orang dapat hidayah. Bapak ya. Kalau ini rasul, maka hendaknya demikian juga kita. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari ayat tersebut, di antara sifat atau tanda kebodohan, yaitu meminta disegerakan turunnya siksa. Ya, mungkin saja Bapak ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Oh, kirain